Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai NFS server. Pada NFS server kita ada 5 materi yang bernama pengenalan NFS server dan install, lalu konfigurasi read only, akses dan efek dari Ubuntu client, konfigurasi NFS read to write, dan mount NFS permanen. Langsung ke pengenalan NFS dan install NFS. Bahan pembahasan yang pertama itu ada pengenalan NFS. NFS sendiri adalah standar atau protokol yang digunakan untuk sharing file antara Linux dan Linux. Jadi misal ada server Linux dan klien Windows, maka itu menggunakan Samba. Tapi kalau ada Linux ke Linux, itu kita pakainya NVS. Jadi di sini kita akan buat server 1, itu nanti ada direktori yang file atau data-datanya bisa diakses dari klien Ubuntu ya teman-teman. Kita langsung ke server Debian 1. Habis itu teman-teman cek dulu kalau di server 1 itu ada internetnya dengan ping ke Google. Oke teman-teman, ini server 1 ada internetnya ya teman-teman, berhasil. Kita Ctrl C. Habis itu kita masuk ke nano /etc/apt/service.list. Nah, ini teman-teman pastikan kalau yang paling atas itu nanti ada pagarnya ya teman-teman. Teman-teman Ctrl X, Y, enter. Lalu teman-teman di sini teman-teman ketik apt install NFS server kernel. Teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, itu kita akan membuat direktori yang bisa diakses melalui klien Ubuntu. Teman-teman bisa ke server 1, terus masuk ke root, jangan lupa. Terus di sini kita akan ls slice. Nah, di sini ada banyak direktori ya teman-teman, dan kita akan membuat direktorinya dengan perintah mkdir. Contoh di sini saya NFS 1 ya teman-teman. Kalau udah, kita akan konfigurasi agar direktori NFS 1 itu bisa diakses dengan hak akses RO oleh klien Ubuntu atau IP mana saja dengan perintah nano/etc/export. Kalau udah teman-teman, kursornya gerakin ke bawah, terus teman-teman ketikkan slice NFS, terlalu tap bintang pagar RO. Nah, di bintang di sini adalah mendefinisikan IP ya teman-teman. Maksud dari bintang adalah ini mendefinisikan IP ya teman-teman. Jadi nanti semua IP bisa akses ke direktori ini dengan hak akses read only saja. Kita enter, kita Ctrl X, Y, dan enter, Ctrl X, lalu kita restart sistem restart NFS kernel server. Nah, oke, udah. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Lanjut ke materi yang berikutnya, itu ada akses NFS dari Ubuntu. Teman-teman, sebelumnya kan kita membuat direktori yang udah dikonfigurasi sehingga IP mana saja itu bisa diakses. Sekarang kita akan cek koneksi apakah klien dan server 1 itu bisa konfigurasi IP dari server 1 10.10.10.2. Nah, ini berhasil teman-teman. Jadi server klien dan itu sambungnya. Kita menerima file pada Debian 1, maka kita harus menginstall software sebagai penerima, yaitu NFS common. Jadi kalau mau menerima itu NFS common, tapi kalau mengirim itu NFS kernel server. Nah, di sini kita akan install NFS common dengan perintah sudo apt install NFS. Nah, kalau udah teman-teman bisa kalau tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, kita akan cek direktorinya apakah sudah diterima. Ketikkan summons NFS 10.10.10.2. Nah, ini udah ada ya teman-teman, direktori yang tadi kita buat di NFS 1. Lalu kita akan mencoba menggunakan akibat NFS 1 dengan membuat direktori tunggu. Kemudian kita mencari NFS gitu ya. Nah, direktori ini fungsinya
untuk mengenai seluruh file yang akan kita terima melalui NVS itu. Lalu setelah itu kita akan membuat, jadi kita akan filenya di server 1. Kita akan membuat perintah contoh aja txt. Lalu kita bisa cek di kliennya apakah sudah masuk perintah nah ini udah ada elemen, tapi kalau yang kita buat itu ada sertifikat txt. Lanjut ke materialnya, kita akan konfigurasi NFS write. Teman-teman bisa ke server 1. Habis itu sebelumnya kan kita buat direktori, tapi hasilnya itu read-only. Dan sekarang kita akan buat direktori dengan metode ini bisa di-read dan kita nano slice export. Kemudian di klien kita akan buat touch NFS tadi itu kita kita bisa enter. Terus di satu kita akan membuat NFS. Kalau udah ini bisa enter, lalu teman masuk ke nomor size editor slice export. Dan di sini tulis habis itu untuk di bawah NFS 1 itu tulis lagi slice NFS 2, terus tab 2 artinya dari klien 172.16.1.2 lalu slice 24 dan kurang slice xenc untuk kalau kita dua Ctrl X dan enter. Habis itu sistem L start. Oke, kalau udah di klien kita empty yang hadir terima NFS. Nah, ini gunanya untuk menerima desain nanti. Nah, NFS ini udah terima NFS. Lalu kita LS terima NFS. Nah, di sini udah ada beberapa hal teman-teman, karena sebenarnya saya udah buat untuk membuatnya. Teman-teman bisa ke server 1. Di server 1 teman-teman tulis saja touch NFS. Misal ini tuh ACTX atau kalau depannya bisa enter. Di klien terus nanti file yang tadi kita buat akan ada di LS terima NFS. Nanti kemudian yang terakhir itu ada mod NFS permanen. Mod NFS permanen ini berfungsi untuk membuat direktori yang dimana melalui protokol NFS secara otomatis dan terus-menerus setiap kali sistem klien penyalur tombol mengajukan manual setiap kali direbut di server 1. Kita akan ketikkan /etc/export. Kemudian kita melakukan konfigurasi di klien. Kemudian kita sentuh /etc/step. Lalu teman-teman scroll ke bawah, dan di bawahnya ini, di bawahnya strip swipe file itu kita akan tulis 10.1.2 NFS 1 lalu size boom Anistika terima NFS 1 lalu tag 2 kali tulis NFS dan tag lagi tulis native. Kalau udah kita bisa Ctrl X edit dan terlihat. Cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya.